Bab 3311. Jack tersenyum dan berkata, itu karena hanya ada prajurit dari benua Hestia pada awalnya. Para prajurit dari dunia lain baru datang belakangan. Perlahan, kita akan mulai melihat lebih banyak prajurit dari dunia lain. Dunia berputar bersinggungan dengan banyak dunia lain. Aku tidak tahu berapa banyak dunia berbeda yang akan berinteraksi dengan kita. Kita bahkan mungkin akan melihat prajurit dari dunia kelas 1. Saat dia mengatakan itu, suara Jack sedikit bergetar karena kegirangan. Lencana kristal telah menanamkan struktur dan aturan dunia berputar ke dalam pikiran Jack. Dia sudah tahu apa yang menunggu di Weinhort City. Setelah Jack dan Rudy berbicara di luar kota, Jack membawa Rudy ke dalam. Arai besar seluas 150 meter terlihat di sana. Ada beberapa ribu orang berkumpul di sekitarnya. Dua penjaga bertopeng berdiri di depan barisan. Mereka memiliki pena dan kertas di tangan, serta banyak lencana. Jack dan Rudy melihat pengasuh merekam sesuatu saat mereka tiba. Rudy ingin bertanya pada Jack apa yang sedang mereka lakukan saat mendengar pertengkaran di depan mereka. Seorang pria jangkung dan besar dengan janggut berkata dengan emosional, apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? 100 bisa bertahan. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya akan mati di sana? Saya mampu melindungi diri saya sendiri. Pria di sebelah pria berjanggut itu tampaknya adalah seniornya. Seniornya bermata kecil dan mengenakan jubah hijau. Dia berkata dengan emosional, aku tidak meremehkanmu, aku hanya khawatir. Apakah Anda tahu apa itu permainan pembantaian? Siapapun yang ambil bagian percaya diri dengan keterampilan mereka sendiri. Bahkan murid-murid pilihan kita mungkin tidak berani berpartisipasi, jadi apalagi murid batinia sepertimu. Ketika pria bermata kecil itu mengatakan itu, dia terlihat sangat jengkel. Dia memandang juniornya seperti sedang melihat orang idiot. Rudy mengangkat alis, berbisik, game pembantaian. Apa hubungannya dengan langkah pembantaian? Jack tersenyum sambil dengan sabar menjelaskan, pertama pembantaian sedikit berbeda dari permainan pembantaian. Mereka serupa dalam beberapa hal. Selama Anda berpartisipasi, Anda akan mengalami pembantaian di mana banyak yang akan mati. Setelah mengatakan itu, Jack berkata dengan putus asa, saya merasa pahlawan yang menciptakan dunia berputar itu sangat buruk dalam penamaan. Tidak bisakah dia menyebutkan hal-hal yang sedikit lebih baik? Rudy sedang tidak ingin mempedulikan hal itu. Dia sangat bersemangat ketika dia mendengar bahwa banyak yang akan mati. Dia menarik Jack dan bertanya, cepat beritahu saya peraturannya, saya sangat penasaran. Jack mengangguk, hanya menjelaskan aturannya. Permainan pembantaian berbeda dari gambit pembantaian. Langkah pertama pembantaian membutuhkan 10 peserta, tetapi permainan pembantaian membutuhkan 220. Setelah 220 peserta mendaftar, permainan pembantaian akan dimulai. Semua peserta akan mulai saling membunuh, dan permainan akan berhenti ketika jumlahnya dikurangi menjadi 100. Bab 3312. Setelah mendengar peraturan tersebut, Rudy melebarkan mulutnya karena terkejut, jadi maksudmu 120 prajurit akan mati sekaligus. Jack mengangguk. Dibandingkan dengan hanya satu yang dibiarkan hidup dari 10 di gambit pembantaian, permainan pembantaian memiliki persentase kematian yang jauh lebih rendah. Hanya sekitar setengahnya yang akan mati. Namun, game pembantaian akan membunuh sekitar 100 orang sekaligus. Melihat angka-angka itu sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Rudy menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya membeku, bukankah terlalu banyak kematian? Meski hanya setengah dari mereka yang akan mati, masih ada 100 orang. Tidak heran pria itu berbicara seperti itu tadi. Pria berjanggut itu sudah mulai tidak sabar. Dia berbalik dan menghadap pria bermata kecil itu, hei, kamu harus santai saja. Meskipun keterampilan saya tidak begitu luar biasa, saya cukup pandai melarikan diri dan melindungi diri saya sendiri. Selama aku berhati-hati, aku akan bisa bertahan hidup. Bibir pria bermata kecil itu berkedut saat dia berkata dengan nada pasrah, mengapa kamu bersikeras mengambil risiko? Sejujurnya, bahkan jika keterampilan Anda sebaik Chaplin, saya akan tetap mencoba menghentikan Anda. Permainan pembantaian bukanlah sesuatu yang bisa Anda mainkan begitu saja. Saat Anda masuk, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Banyak dari itu adalah keberuntungan. Pria berjanggut itu menggaruk kepalanya dengan frustrasi,
jelas tidak mendengarkan pria bermata kecil itu. Dia merasa seperti baru saja diomeli dan dipandang rendah oleh orang lain. Pria berjanggut itu merasa semakin frustrasi ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Hei, jangan bicara tentang apa yang akan saya temui ketika saya masuk. Mari kita bicara tentang kemampuan saya untuk melarikan diri. Itu yang terkuat di antara kita semua. Bahkan mereka yang lebih lemah dariku berani masuk, kenapa aku tidak boleh? Untuk setiap orang yang kubunuh, aku akan mendapatkan 5 juta kristal roh. Ini 5 juta penuh. Saya bekerja sangat keras untuk mengambil bagian dalam pertaruhan lain sebelum ini, dan hanya berhasil mendapatkan 3 juta dalam sebulan. Ini kesempatan besar bagi kita sekarang. Saya hanya perlu membunuh 1 orang untuk mendapatkan 5 juta. Itu akan menjadi pekerjaan selama sebulan penuh. Mengapa saya tidak mau berpartisipasi? Itu akan baik-baik saja jika dia tidak mengatakan itu, tetapi pria bermata kecil itu semakin marah ketika dia melakukannya. Dia tidak lagi repot-repot menahan diri. Demi juniornya, dia menahan beberapa kata-katanya, tetapi juniornya terlalu keras kepala dan bahkan meragukan niatnya. Pria bermata kecil itu mencibir, suaranya semakin dingin dan menjawab, banyak sekali yang memiliki pemikiran yang sama denganmu. Sebanyak 220 orang berpartisipasi dalam permainan pembantaian, dan itu hanya akan berakhir ketika 120 prajurit mati. Apakah Anda pikir Anda tidak akan menjadi bagian dari 120? Jangan lupa, tidak peduli seberapa baik kamu melarikan diri, tidak mungkin kamu bisa mengantisipasi siapa yang akan kamu temui. Apakah menurut Anda 3 dunia kelas 2 lainnya lemah? Bagaimana jika Anda bertemu seseorang yang kuat dari salah satu dari mereka? Apa menurutmu kemampuan melarikan dirimu masih berguna? Bibir pria berjanggut itu bergetar, dan ekspresinya menjadi masam. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Setelah Rudy mendengar itu, dia mendongak dengan rasa ingin tahu dan berbisik ke telinga Jack, kota Weinhort memiliki prajurit dari 3 dunia kelas 2. Jack mengangguk dan menjelaskan, ada total 3 dunia kelas 2 yang berbeda dan 10 dunia kelas 3 berbeda yang terlibat di kota ini. Ketika Anda pertama kali memasuki dunia berputar, ada kota level 9 dan 10 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semakin rendah angka yang Anda tuju, semakin sedikit jumlahnya. Hanya ada satu kota tingkat 5. Kota Weinhort adalah kota level 4, dan hanya ada satu kota juga. Tentu saja, itu karena kota Weinhort adalah satu-satunya yang bisa kita lihat. Dunia berputar mencakup semua dunia kelas 3 dan 2. Dunia lain pasti berada di kota Weinhort masing-masing. Bab 3313. Mendengar penjelasan Jack, Rudy semakin tertegun. Dia berkata dengan bingung, apa yang kamu maksud dengan satu-satunya kota Weinhort? Kota Weinhort lainnya. Jack tersenyum ketika dia menjelaskan, bagi kami, hanya ada satu kota Weinhort, tetapi sebenarnya ada banyak sekali. Para pejuang dari dunia ini berkumpul bersama dan hanya dapat melihat satu kota Weinhort, tetapi sebenarnya ada banyak kota lain yang terbuka untuk dunia lain. Apakah kamu mengerti yang saya maksud? Rudy batuk sambil menggosok hidungnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu mengerti, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengangkat bahu dan menjelaskannya dengan caranya sendiri. Jadi, Anda memberitahu saya bahwa ada kota Weinhort yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berada di tempat yang berbeda dalam ruang dan waktu. Mereka menghadapi prajurit dari dunia yang berbeda. Jack memandang Rudy dengan pujian, mengangguk dan berkata, ya, benar. Bibir Rudy menegang tak menyangka mendapatkan jawaban yang tepat dengan begitu mudahnya. Namun, dia juga tidak benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk melupakannya. Dia akan menemukan jawabannya pada akhirnya. Saat dia memikirkannya, pria berjanggut dan pria bermata kecil itu bertengkar lagi. Setelah sekian lama, lelaki bermanik-manik itu akhirnya berkata, aku tahu kamu khawatir, tapi kekhawatiran itu tidak perlu di mataku. Bahaya dan peluang berjalan beriringan. Jika saya terus berusaha memastikan saya aman, saya tidak akan pernah membaik. Kamu benar, jika aku tidak beruntung dan segera menghadapi seseorang yang kuat, aku akan pasrah pada takdirku sendiri. Namun, jika saya cukup beruntung dan berhati-hati, hanya bertindak ketika saya yakin dengan situasinya,
maka saya memiliki peluang besar untuk berhasil. Pria bermata kecil itu bahkan lebih jengkel ketika mendengar itu. Dia merasa semua yang dia katakan sebelumnya benar-benar diabaikan. Dia berkhotbah kepada paduan suara, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk melanjutkan. Permainan pembantaian ada di ruang yang terisolasi. Semua orang akan dikirim secara acak. Anda tidak tahu siapa yang akan Anda temui. Anda benar, Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi jika Anda berhati-hati dan tidak mengambil risiko, tetapi menurut saya kali ini Anda tidak melakukannya. Jika Anda berhati-hati, Anda tidak akan berpartisipasi dalam permainan pembantaian di mana Anda memiliki peluang kematian 50%. Pria bermata kecil itu telah mengenal pria berjanggut itu selama bertahun-tahun dan memahaminya dengan sangat baik. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan berhati-hati. Saat ada keuntungan muncul di depannya, dia akan melupakan hal lain. Dia tidak akan bisa bertahan jika dia kehilangan kendali. Pria bermata kecil itu menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, "Kamu pikir aku meremehkanmu karena aku menghentikanmu, tapi aku melakukan ini demi kamu. Begitu Anda menemui sesuatu yang berbahaya, Anda akan menyadari betapa tulusnya saya." Pria berjanggut itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pria bermata kecil itu menghentikannya. Pria bermata kecil itu berjalan mendekat dan berkata dengan tulus, "Ada 3 dunia kelas 2 dan 10 dunia kelas 3 di Wayneworth City. Kami berdua berasal dari dunia kelas 3, dan kami hanya berada di tengah-tengah 10 dunia kelas 3. Ada begitu banyak prajurit dari dunia yang berbeda di sini." Bab 3314. Kamu tidak punya cara untuk mengatakan siapa yang lemah atau siapa yang kuat sama sekali. Para prajurit dari dunia kelas 2 pasti akan berusaha membunuh sebanyak yang mereka bisa. Setelah begitu banyak permainan pembantaian, para pejuang dari dunia kelas 2 selalu menempati 3 tempat pertama. Jika kamu hanya melihat para prajurit dari dunia kelas 3, kita tidak hanya memiliki peluang 50% untuk mati. Ini setinggi 60 atau 70. Itu karena kemungkinan prajurit dari dunia kelas 2 mati jauh lebih rendah dari kita. Sebagian besar yang mati berasal dari dunia kelas 3. Saat dia mengatakan itu, pria bermata kecil itu menjadi emosional. Dia mengerutkan kening, "Aku tahu kamu pikir kamu sangat terampil, tetapi semua orang yang berpartisipasi dalam permainan pembantaian berpikir mereka akan bertahan juga. Memasuki game pembantaian tidak hanya membutuhkan keberuntungan dan keterampilan, tetapi juga kecerdasan. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda setidaknya harus unggul dalam salah satu dari ketiganya, tetapi saya rasa Anda tidak melakukannya." Ekspresi pria berjanggut itu menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Bibirnya bergetar saat dia menatap dengan mata melebar, berkata dengan marah, "Kamu hanya meremehkanku sekarang. Saya baik dalam ketiga aspek. Anda hanya ingin mengatakan bahwa saya adalah sampah di setiap lini dan saya tidak boleh mengambil risiko." Pria bermata kecil itu mengangkat alis, tidak menjawab, tapi itu dianggap sebagai pengakuan tanpa suara. Pria berjanggut itu geram saat melihat responnya, merasa diremehkan. Dia mencemooh dan berbalik, berkata dengan emosional, "Berhentilah meremehkanku. Saya akan membuktikan diri dengan keterampilan saya. Anda hanya melihat segala sesuatu melalui mata yang bias." Setelah itu, dia mengabaikan pria bermata sipit itu dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam permainan pembantaian. Jika dia berhasil membunuh 2 orang lainnya di game pembantaian, dia akan bisa mendapatkan 10 juta kristal roh. Itu bukan jumlah yang kecil baginya. Itu akan bisa memberinya banyak keterampilan dan material. Keahliannya akan semakin melambung. Kemudian, dia akan mampu mengalahkan seniornya. Dengan mengingat hal itu, pria berjanggut itu mengabaikan yang lainnya. Dia tidak lagi mendengarkan siapapun dan bertekad untuk mengambil bagian. Rudy memandangi pria berjanggut itu sebelum dia membisikkan pertanyaan setelah beberapa saat, "Berapa peringkat itu?" Jack menoleh untuk melihat susunan transfer, menunjuk ke atasnya dan berkata, "Setelah permainan pembantaian berakhir, ruang di atas susunan transfer akan menampilkan gulungan besar. Gulungan itu akan menampilkan semua prajurit yang masih hidup, dan nama-nama akan dicantumkan sesuai dengan hasil mereka. 3 teratas akan bisa mendapatkan lebih banyak hadiah." Petik 2. Rudy menarik napas dalam-dalam, semakin bersemangat ketika mendengar, ada lebih banyak hadiah.
Tidak heran begitu banyak prajurit yang begitu bersemangat untuk ambil bagian bahkan dengan kemungkinan kematian 50%. Jack tersenyum dan berkata dengan penuh arti, kemungkinan 50% untuk mati adalah jika kamu menghitung semua prajurit bersama-sama. Jika Anda hanya berbicara tentang dunia kelas 3, tingkat kematiannya mencapai 70%. Permainan pembantaian adalah taman bermain bagi yang kuat dari dunia kelas 2. Rudy mengerutkan bibirnya dan bergidik. Dia berpikir tentang bagaimana para prajurit dari dunia kelas 2 akan terus-menerus menyerang prajurit dunia kelas 3 dengan senjata mereka dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Prajurit terus-menerus jatuh ke tangan mereka, dan tanah akan penuh dengan darah. Itulah daya pikat sebenarnya dari game pembantaian. Bab 3315. Rudy mengangkat alis sambil menekan keningnya, tidak berani lagi berpikir lebih jauh. Semakin dia berpikir, semakin kejam dia merasakan dunia ini. Dia selalu mengatakan bahwa dunia adalah tempat bertahan hidup yang terkuat sebelum ini, tetapi dia tidak pernah benar-benar merasakan arti dari ungkapan itu sampai saat itu. Rudy menarik napas dalam-dalam, di mata yang kuat, kamu akan merasa semua ini benar. Namun, di mata kami hanya merasa itu gila. Dunia ini terlalu gila. Kematian sepertinya tidak penting sama sekali di dunia ini. Pantas saja aku terlalu takut untuk mencoba dan bertahan di klan besar sebelumnya. Persaingannya terlalu sengit. Itu datang dengan begitu banyak mayat, dan begitu banyak orang kehilangan nyawa dengan begitu mudah. Saya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka, saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan hati-hati. Jack tersenyum, tidak menyangka Rudy akan terlalu memikirkannya. Jack merasa seperti Rudy biasa melakukan apapun yang dia suka menggunakan posisinya, tetapi dia belajar kerendahan hati setelah melalui begitu banyak hal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Rudy sudah begitu rendah hati sehingga dia puas dengan kehidupan yang hati-hati. Diskusi di sekitar mereka menyebabkan tempat itu terdengar seperti pasar. Semua orang mendiskusikan apakah mereka harus berpartisipasi dalam permainan pembantaian. Banyak orang tergoda untuk mencobanya tetapi khawatir mereka akan cukup sial untuk bertemu seseorang yang kuat. Namun, banyak dari mereka masih merasa harus mencoba peruntungan. Mereka merasa mereka tidak akan begitu sial sehingga mereka akan menjadi umpan meriam saat mereka masuk, tetapi secara praktis semua orang tampaknya berpikir seperti itu. Setiap orang memiliki gagasan yang sama bahwa mereka adalah orang-orang istimewa yang tidak akan mati. Namun, Jack merasa bahwa cara berpikir seperti itu akan mendorong mereka menuju kematian. Permainan pembantaian adalah tempat bermain bagi yang kuat. Yang lemah hanya ada di sana untuk dibunuh. Kota Weinhort memiliki prajurit dari 3 dunia kelas 2. Para prajurit itu akan melupakan martabat mereka demi kristal roh, membantai semua orang yang mereka lihat. Demi mendapatkan peringkat tinggi dalam game pembantaian, mereka tidak akan peduli dengan nyawa yang lemah. Hidup mereka hanyalah batu loncatan. Saat Jack tenggelam dalam pikirannya, penjaga itu mengetuk meja, waktunya habis. Pendaftaran dimulai. Saat juru kunci mengatakan bahwa tempat itu menjadi lebih sunyi. Kebanyakan dari mereka ingin mencobanya, tetapi mereka terlalu takut untuk terjun begitu saja. Jack mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rudy, tersenyum sambil berkata, ikut serta dalam ini bersamaku. Petik 2. Saat Jack mengatakan bahwa Rudy menggelengkan kepalanya dengan kuat, sama sekali tidak. Apa gunanya aku masuk? Aku hanya akan menyeretmu ke bawah. Lagi pula aku tidak berguna sama sekali. Aku akan menjadi sampah yang terlalu banyak jika aku bahkan menyeretmu ke bawah. Petik 2. Jack tersenyum, berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Karena Anda setuju untuk pergi dengan saya tidak keberatan jika Anda mengetahui beberapa rahasia. Anggap saja Anda masuk sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan Anda. Saat Anda dalam bahaya, saya akan menarik Anda ke tempat yang terisolasi. Dengan ruang yang terisolasi, dia mengacu pada benih Master. Sebelumnya, dia masih memiliki keraguan tentang Rudy, dan Master Seed adalah rahasia terbesarnya. Keluarganya disimpan di dalam. Untuk mencegah kecelakaan, dia menjaga rahasia dengan sangat ketat. Rudy tidak pernah menyadari apapun. Namun, karena dia telah menyeret Rudy ke dunia berputar bersamanya, dia merasa berkewajiban untuk membawa Rudy bersamanya saat dia meninggalkan dunia berputar. Oleh karena itu, dia terpaksa mencari cara untuk pergi.
Lencana kristal tidak menunjukkan berapa banyak orang yang bisa dia bawa, tetapi Jack menebak bahwa dia hanya diizinkan pergi sendiri. Bab 3316. Jika memang begitu, maka Rudy masih harus kembali ke benua Hestia. Namun, jika dia bisa menempatkan Rudy di Mustard Seed, maka Jack tidak perlu khawatir tentang itu. Mustard Seed adalah harta karun dari Divine Void World. Itu adalah ruang yang terisolasi. Jika Rudy ditempatkan di Mustard Seed, Jack tidak perlu khawatir membawanya pergi. Ketika Rudy mendengar apa yang dikatakan Jack, dia ternganga kaget. Dia bukan orang bodoh. Dia secara alami tahu bahwa Jack memiliki beberapa rahasia karena dia unggul dalam segala hal. Dia jauh lebih baik daripada orang lain, tidak peduli apakah itu dalam alkimia atau seni bela diri. Jack tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Dia monster. Bahkan para jenius dari dunia kelas 1 mungkin hanya sebanding dengan level Jack. Tidak mungkin seorang jenius seperti Jack adalah seseorang yang dibesarkan di benua Hestia. Jack pasti memiliki rahasia besar di belakangnya. Namun, Rudy tidak pernah mencoba untuk menyelidiki rahasia itu, bertingkah seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Justru karena itu, kepercayaan Jack pada Rudy tumbuh. Rudy menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan penuh semangat. Karena dia tidak akan menyeret Jack ke bawah, memperluas wawasannya adalah hal yang baik. Setelah 1 jam, Jack dan Rudy berdiri di barisan transfer bersama peserta lain dari permainan pembantaian. Saat array diaktifkan, Jack menempatkan Rudy di Mustard Seed untuk menghentikan Rudy dikirim ke posisi acak seperti prajurit lainnya. Transfer tidak memakan waktu lama. Saat selesai, Jack dijatuhkan ke hutan. Hutannya cukup jarang, dan tidak akan mengaburkan dirinya sendiri. Mudah untuk melihat jauh ke depan. Jack tidak khawatir untuk mengambil benih mustard. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada potensi ancaman. Saat dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Dia melihat ke arah suara langkah kaki dan melihat seorang pria berjubah hijau berjalan perlahan. Dia memiliki senyum di wajahnya ketika dia menatap tepat ke arah Jack seolah-olah Jack adalah mangsa empuk yang bisa dibunuh kapan saja. Pria itu tersenyum dan mengangkat alis, "Saya Guzman Gomez dari dunia kelas 2, benua air suci. Kau adalah mangsa pertamaku. Sebagai hadiah, saya akan membiarkan Anda mati mengetahui bagaimana Anda melakukannya." Guzman memiliki senyum di wajahnya. Kegembiraan di wajahnya sangat jelas. Dia merasa sangat beruntung dikirim tepat di sebelah mangsa. Bagi sebagian besar prajurit dari dunia kelas 2, para prajurit dari dunia kelas 3 hanyalah mangsa yang bisa mereka bunuh kapan saja. Mereka perlu membunuh banyak pejuang dari dunia kelas 3 untuk mendapat tempat tinggi di papan peringkat. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan banyak kristal roh dan mendapatkan kehormatan untuk dunia mereka sendiri. Jack menghela napas. Tidak banyak bicara pada orang seperti itu. Karena pihak lain merasa seperti mangsa, maka Jack tidak banyak bicara tentang itu. Jack mengeluarkan pedangnya dari Mustard Seed. Dia tampak sangat tenang, tidak mengungkapkan emosi. Guzman mengerutkan kening, sama sekali tidak senang dengan reaksi Jack. Jack seharusnya terus gemetar ketika Jack melihatnya, benar-benar dipenuhi rasa takut, tetapi mengapa Jack tidak bereaksi sama sekali? Jack bahkan perlahan mengeluarkan senjatanya sendiri. Guzman penasaran sekaligus marah. Baginya, merupakan penghinaan karena Jack tidak gemetar ketakutan. Dia menyipitkan matanya dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Itu adalah cakra emas. Ada naga dan burung phoenix terukir di atasnya, dan memancarkan energi aneh. Jelas senjata itu tidak murah sama sekali. Namun, tidak peduli seberapa kuat senjata itu, skill dibutuhkan untuk mendukungnya. Bab 3317. Jack sama sekali tidak terancam. Dia hanya berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, menunggu Guzman bergerak. Tindakan Jack membuat marah Guzman. Dia merasa seperti sedang ditantang. Guzman mendengus, "Nak, untuk apa kamu berpura-pura? Apakah Anda pikir saya akan berpikir Anda lebih baik dari Anda hanya karena Anda bertingkah seperti ini? Berhentilah mencoba untuk berakting. Tidak ada gunanya melawanku. Tidak peduli seberapa tenang kamu bertindak, pada akhirnya aku akan tetap membunuhmu." Bibir Jack berkedut tak berdaya. Dia mengira Guzman akan menyerang lebih cepat jika dia bertindak seperti itu.
Dia tidak ingin membuang waktu dengan omong kosong, tapi sepertinya dia harus melakukannya. Benar saja, para pejuang yang menganggap diri mereka terlalu tinggi tidak pernah suka melihat ekspresi tenangnya. Mereka merasa seperti dia menantang mereka. Jack menghela nafas putus asa saat dia mengangkat alis dan menatap Guzman, kamu sama seperti mereka. Anda hanya suka mengganggu saya dengan omong kosong Anda. Bagaimana Anda tahu jika saya sedang berakting? Apakah Anda pikir saya tidak dapat membunuh Anda hanya karena Anda pikir Anda mampu membunuh saya? Bukankah kamu hanya seorang pejuang dari dunia kelas 2? Tidak ada perbedaan di mataku. Jack tidak ada di sana untuk memperluas wawasannya. Dia memiliki rencana yang sama dengan para prajurit dari dunia kelas 2. Dia ingin mencapai posisi 3 teratas dalam game pembantaian. Kemudian, dia akan bisa mendapatkan harta tambahan. Mendengar kata-kata Jack, Guzman melebarkan mulutnya karena terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kalau tidak, dia tidak akan mendengar sesuatu yang begitu absurd. Di mata Guzman, prajurit dari dunia kelas 3 tidak akan pernah berani menantangnya seperti itu. Semua prajurit dari dunia kelas 3 harus cukup sadar diri untuk menundukkan kepala kepadanya. Namun, dia bertemu dengan orang yang sombong. Bibirnya bergerak-gerak saat kilatan dingin melintas di matanya. Jack tertawa karena dia sudah terbiasa melihat tatapan itu. Dia melanjutkan, kalian prajurit dari dunia kelas 2 pasti suka meninggalkan bekas di pakaian kalian untuk menunjukkan betapa spesialnya kalian. Prajurit benua emas meninggalkan pola emas gelap, sedangkan prajurit dari benua air suci selalu meninggalkan awan biru. Begitulah cara Anda mengenali bahwa saya berasal dari dunia kelas 3. Kamu mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu spesial. Anda berpikir bahwa prajurit dari dunia kelas 3 hanyalah ternak yang dapat Anda bunuh sesuka Anda, tetapi itu adalah pemikiran yang lucu di mata saya. Setiap dunia memiliki prajurit yang kuat. Kamu merasa sangat senang dengan dirimu sendiri hanya karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang benar-benar kuat dari dunia kelas 3. Tangan Guzman gemetar karena marah. Bocah itu sebenarnya menguliahi dia dan mempermalukannya. Baginya Jack harus mati. Dia mendengus dan berkata, Brad, apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu derita karena ini? Saya berencana memberi Anda kematian cepat karena Anda adalah mangsa pertama saya. Saya berubah pikiran sekarang. Memberimu kematian cepat akan menjadi hadiah, dan aku mengambilnya kembali. Saya akan mengajari Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Guzman mengira Jack akan mundur setelah dia mengatakan itu. Paling tidak, dia merasa Jack tidak akan berani melawannya. Namun, Jack malah tertawa setelah mendengarnya, dan tawa itu penuh ejekan. Jack tertawa ketika berkata, saya sering mendengar hal-hal ini. Semua orang ingin menyiksaku sampai aku mati dan membuatku memohon belas kasihan, tapi yang menderita, pada akhirnya, selalu mereka. Saya akui bahwa dunia kelas 2 sedikit lebih kuat dari dunia kelas 3 secara keseluruhan, tetapi para pejuang di puncak dunia kelas 3 masih dapat menyingkirkan Anda dengan mudah. Setelah mengatakan, bahwa Jack tidak lagi ingin membuang waktu lagi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dunia kelas 2 setelah berinteraksi dengan benua emas. Mereka selalu memandang rendah prajurit dari dunia kelas 3 dan bahkan merasa dunia kelas 3 penuh dengan sampah. Meskipun Jack tidak menganggap benua Hestia sebagai rumahnya, dia tetap datang ke dunia berputar dari benua Hestia. Dia perlu membantu benua Hestia mendapatkan sedikit kehormatan. Bab 3318. Guzman tidak pernah menyangka bahwa dia akan sangat marah pada seseorang dari dunia kelas 3. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Jack barusan. Sepertinya semua yang dikatakan Jack telah menginjak-injak harga dirinya. Guzman tidak akan bisa menerimanya bahkan jika seorang prajurit dari dunia kelas 2 mengatakan itu, apalagi seseorang dari dunia kelas 3. Tangannya gemetar saat dia menghukum mati Jack dalam pikirannya. Jack geli melihat betapa marahnya Guzman. Dia tidak terus membuang-buang waktu. Dia membentuk segel demi segel dengan tangannya, dan 90 pedang jiwa terkondensasi di depannya. Pedang jiwa abu-abu berbaris rapi di depan Jack, memancarkan energi redup. Saat Guzman melihat itu, dia terkejut. Dia mencemooh, jadi kamu adalah prajurit atribut jiwa. Apakah Anda pikir Anda layak menggunakannya? Setelah mengatakan itu, Guzman juga membentuk segel. Cahaya bersinar-bersinar dari cakra emas,
dan rune merah darah mulai muncul di sekitarnya, perlahan-lahan menutupi cahaya merah. Seolah-olah dia telah mencelupkan cakra ke dalam genangan darah. Jack mengangkat alisnya, tiba-tiba mengerti mengapa Guzman mengatakan itu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Jack tidak layak menggunakan teknik atribut jiwa karena Guzman juga menggunakannya. Di mata Guzman, Jack tidak layak menggunakan teknik atribut jiwa. Atribut jiwa adalah atribut yang mulia, dan Jack hanya berasal dari dunia kelas 3, tidak layak dikaitkan dengannya. Guzman tersenyum dan berkata, "Brad, kamu akan segera tahu seperti apa siksaan itu. Anda akan menyesali semua yang Anda katakan sebelumnya." Saat dia mengatakan itu, energi yang sangat mengerikan keluar dari cakra berwarna merah darah. Belalang merah mulai mengembun di udara, dan belalang itu sepertinya terus-menerus terdistorsi di udara. Itu sangat padat sehingga tampak menakutkan. Mereka tampaknya saling menyerap energi satu sama lain. Jack bisa merasakan energi jiwa yang padat datang dari belalang itu. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat semuanya dengan dingin. Guzman malah geram saat melihat ekspresi tenang Jack. Dia membenci orang yang suka berakting. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Jack mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia ingin membuat Jack mengalami ketakutan terbesar di dunia. Dia ingin mencabik-cabik jiwa Jack untuk mengajari Jack konsekuensi menyinggung perasaannya. Guzman berteriak dengan marah, "Mati!" Dia mendorong ke depan, dan belalang-belalang itu dengan panik menyerang Jack. Belalang itu bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan Jack. Jack berdiri di tempat dengan kepala terangkat tinggi tanpa rencana menghindari belalang. Dia menatap tepat ke belalang yang menyerangnya. Guzman tertawa keras, "Kamu sebenarnya tidak menghindarinya. Saya kira Anda benar-benar ingin mati. Karena kamu ingin disiksa, aku akan memenuhi keinginanmu." Bab 3319. Tangan Guzman dengan cepat bergerak, dan segel yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara jari-jarinya. Segel dengan cepat menyatu dengan belalang. Saat mereka menyatu dengan segel, belalang mengeluarkan cahaya merah yang bersinar. Itu menyebabkan seluruh tempat diselimuti cahaya merah, terlihat seperti berada di neraka. Belalang merah dengan cepat menyerang Jack. Guzman dengan dingin memandang saat semuanya terungkap. Ada seringai di bibirnya saat dia memikirkan tentang kematian Jack. Detik berikutnya, belalang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Jack, yang masih berdiri di tempatnya. Melihat itu, Guzman mencibir dan berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang ingin mati sebanyak kamu. Teknik yang saya gunakan, kutukan darah adalah teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Tidak mungkin sampah tak berguna seperti yang pernah kau sentuh dengan teknik setingkat ini. Bagaimana kamu tahu seberapa kuat itu? Brad, saat kau di neraka, jangan salahkan aku. Salahkan diri Anda sendiri karena tidak mengetahui betapa kuatnya dunia kelas 2 itu." Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara retakan di depan. Guzman melebarkan matanya saat cahaya gelap muncul di tempat belalang itu berada. Setelah itu, terdengar suara menyengat dari tempat belalang itu berada, terdengar seperti baja panas yang dilempar ke air dingin. Detik berikutnya, dia terkejut karena belalangnya tiba-tiba berubah menjadi air setelah tersentuh oleh cahaya hitam. Mereka dengan cepat menghilang setelah itu. Hanya dalam beberapa saat, belalang telah benar-benar padam. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil bertahan, tetapi itu bukan lagi ancaman. Semua belalang berubah menjadi uap berwarna merah darah, menyebabkan kabut terbentuk di sekitar area yang menghalangi pandangan Guzman. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan Jack, tetapi tidak perlu melihat apapun pada saat itu. Dia hanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari dunia kelas 3 telah menembus tekniknya. Detik berikutnya, Guzman mendengar embusan angin. Dalam pengalamannya selama bertahun-tahun, dia mengelak dengan segera dan dengan cepat mundur. Sebuah tebasan terdengar, dan ketika Guzman menoleh, dia melihat tebasan abu-abu melewati tempat dia baru saja berada. Itu sangat cepat, dan yang dia lihat hanyalah bayangan sebelum tempat dia sebelumnya berubah menjadi kawah yang dalam setelah ledakan. Kawah yang dalam terdengar seperti bermandikan racun. Guzman berkeringat dingin saat melihat apa yang terjadi. Jantungnya terus-menerus berdebar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Jack lah yang memburunya. Setelah angin sepoi-sepoi bertiup, sebagian besar uap merah telah tertiup angin.
Dia bisa melihat lebih jelas, dan sosok yang dikenalnya berdiri tidak terlalu jauh. Jack masih menegakkan punggungnya sambil memegang pedang di tangannya. Jack tidak bergerak sama sekali dan hanya menatapnya diam-diam, menunggu Guzman bergerak. Guzman memegang cakramnya erat-erat saat kakinya bergetar karena saraf. Namun, dia tidak bergerak sama sekali, menatap Jack dengan cara yang sama. Jack menyeringai sambil berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku tidak percaya kau bereaksi begitu cepat. Saya pikir Anda akan mati setelah serangan itu." Bab 3320. Kata-kata itu membuat Guzman pucat. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang serius. Dia telah meremehkan kekuatan Jack dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Guzman mengerutkan kening dan berkata, "Kamu menyembunyikan keahlianmu." Jack merasa tidak percaya ketika mendengar itu. Dia baru saja bertemu orang ini, dan mereka baru saja bertarung sekali, jadi bagaimana dia menyembunyikan keahliannya? Namun, Jack tak mau ambil pusing dengan hal itu. Itu adalah masalah umum dengan semua prajurit dari dunia kelas 2. Selama lawan mereka tidak penurut, mereka akan menyalahkan lawan mereka karena melakukan suatu tindakan atau menyembunyikan keterampilan mereka. Itu adalah upaya untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka telah membuat penilaian yang buruk. Jack mencibir ketika dia berkata dengan jijik, "Fakta bahwa kamu mengatakan itu membuktikan kebodohanmu." Bibir Guzman menegang, tidak bisa membalas apapun. Jack melanjutkan, "Kamu mengatakan bahwa kutukan darahmu adalah teknik peringkat dewa tertinggi yang lebih rendah dan seseorang sepertiku tidak akan pernah melihatnya sebelumnya." Saat Jack mengatakan bahwa wajah Guzman menjadi gelap, itu seperti tamparan di wajah. Fakta bahwa Jack telah berhasil mematahkan kutukan darah berarti bahwa tekniknya tidak lebih rendah dari teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Jack juga tidak lebih lemah dari Guzman. Lagi pula, dia tidak menahan diri sebelumnya. Dia tahu betul bahwa keterampilan Jack melebihi harapannya. Ada kemungkinan besar dia akan jatuh di sana. Jack berjalan maju dan mendekati Guzman. Wajah Guzman memucat lagi saat dia mulai mundur. Jack tersenyum dingin ketika dia melihat itu. "Apa yang kamu takutkan?" "Sebenarnya, saya cukup senang ketika Anda berjalan maju lebih awal. Saya baru saja sampai di sini dan seseorang sudah datang untuk mati. Kamu hanya 5 juta kristal roh di mataku, jadi aku cukup beruntung." Semakin banyak Guzman mendengar itu, semakin dia merasa tersinggung. Dia adalah orang yang berpikir seperti itu, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang bodoh. Wajah Guzman menjadi masam. Dia terpaksa mencoba dan melarikan diri dari situasi itu. Dia tidak yakin bahwa dia akan mengalahkan Jack. Lagi pula, dia bergabung dengan permainan pembantaian untuk membunuh orang lain dan mendapatkan pangkat tinggi, bukan untuk dibunuh dan menjadi hadiah orang lain. Guzman mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia menatap Jack dan meninggikan suaranya, "Meskipun kita bentrok, itu tidak akan menjadi kemenangan yang mudah bagi kita berdua. Permainan pembantaian penuh dengan bahaya. Anda akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika Anda mengalami luka berat untuk membunuh saya. Dengan keahlianmu, kamu bisa berurusan dengan orang lain dengan mudah. Sebaiknya kita berhenti di sini saja. Anda dan saya bisa mencari lawan yang lebih lemah. Itu akan lebih baik untuk kita berdua." Kedengarannya cukup masuk akal. Jika keterampilan Jack berada di sekitar level Guzman seperti dugaan Guzman, maka Jack akan benar-benar mempertimbangkannya. Kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah akan berbahaya. Namun, keterampilan Jack jauh melebihi imajinasinya. Kata-kata itu gagal memengaruhi keputusan Jack. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya sama sekali tidak tertarik dengan saran itu. Jangan menempatkan standar Anda sendiri pada orang lain. Aku sudah bilang, kamu bukan apa-apa di mataku." Bersambung.